Halo Bapak Ibu, Ya, halo. kami calon guru penggerak Angkatan 6 dari Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara akan mempraktekkan sesi coaching supervisi akademik. Saya di sini bertugas sebagai narasumber. Nama saya Surya Dharma Dinis Bangkar dari SMK Negeri 1 Bawalato. Saya bertugas sebagai observer dan teman Saya Mesrawati Manalu, bertugas di SDN 076080 Syariah 3. Saya bertindak sebagai coach dan teman saya. Ya, saya Chandra Fadli dari SMK Negeri 1 Bawalato. Saat ini saya menjadi coach. Baik, kami akan memulai sesi coaching supervisi akademik. Oke. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Pak Surya. Bagaimana perasaan Bu Mesra pada kesempatan hari ini? Oh, hari ini Pak saya sangat senang Pak dan berbahagia sekali karena kami akan bercakap-cakap nanti dengan Pak John. Baik, terpancar memang dari wajah Ibu yang ceria pada kesempatan hari ini. Nah, kira-kira persiapan apa yang Ibu lakukan dalam sesi percakapan kali ini? Baik Pak, terima kasih. Tentunya untuk percakapan ini saya sudah mempersiapkan beberapa pertanyaan yang sangat bagus untuk Bapak John. Kemudian seperti kita ketahui, alur cerita itu harus memiliki tujuan, kemudian identifikasi masalah dan tanggung jawab yang akan nanti kita tanyakan. Benar sekali yang Ibu sampaikan Bu Mesra, alur cerita sangat mendukung proses coaching yang akan kita lakukan. Nah, jangan lupa juga Ibu kompetensi inti yang harus Ibu gunakan. Yang pertama, kehadiran penuh atau present, kemudian teknik rasa, dan menyediakan tentunya pertanyaan-pertanyaan bobot terkait sesi coaching ini. Waktu membuat tempat, dipersilakan. Baik Pak, terima kasih Pak Surya. Baik Pak John, selamat pagi Pak John. Pagi Bu Mesra. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Pak John? Puji Tuhan sudah sehat Bu. Ya, Pak ya. Nampaknya Bapak hari ini agak sedikit lesu wajahnya Pak ya. Sangat melelahkan Bu. Alhamdulillah kan ya Iya, Pak Pak. ya. Pak kira-kira ada masalah Pak? Coba Bapak cerita kepada saya. Gini Bu Mesra, saya ada sedikit masalah, tapi ini masalah, saya pikir masalah internal saya ya. Karena saya ini kalau ke sekolah itu sering terlambat, artinya saya tidak disiplin. Terbukti berapa kali saya ditegur oleh kepala sekolah karena tidak datang tepat waktu, sehingga apa pekerjaan yang ada di pagi hari itu seperti misalnya pikir, saya tidak bisa melakukan pekerjaan dan tanggung jawab sudah bekerja. Jadi dilema sama saya Bu mengenai hal itu. Saya tekan terus sehingga saya mengajar tidak efektif, jadi saya tidak fokus. Baik Pak, berarti dari apa yang Bapak sampaikan tadi, Bapak merasa bahwa itu adalah kelemahan dari Bapak sendiri ya Pak ya, seperti itu. Nah, kira-kira dari cerita Bapak tadi, apa tindakan Bapak yang bisa Bapak lakukan untuk mengurangi ya keterlambatan ke sekolah seperti itu Pak? Kira-kira yang bisa Bapak lakukan? Iya Bu, saya rasa sih masalah disiplin ini adalah dari saya sendiri sih sebenarnya Bu. Dengan mengikhlaskan kepala sekolah sering menegur saya. Saya kira saya melakukan kelalaian ya. Pada saat sebelum saya ke sekolah itu saya berangkat dari rumah jam 7.30 sehingga sampai di sekolah tidak sesuai dengan jam sekolah. Itu karena memang ada banyak pekerjaan yang saya selesaikan di rumah, yaitu mengantarkan anak, kemudian membereskan juga pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan rumah, sehingga sulit bagi saya untuk mencapai sekolah tepat waktu. Jadi saya rasa di sini adalah memanajemen waktu ya Bu ya. Saya manajemen waktu kurang karena memang saya menyadari bahwa saya ingin bangun pagi itu jam 6 Bu. Sehingga perjalanan dari sekolah pun sudah memakan waktu 1 jam. Mungkin dari perhitungan waktu ya saya memang terlambat di situ. Begitu. Baik. Baik, saya sudah bisa menangkap apa yang Bapak sampaikan tadi. Memang sebagai seorang guru, selain kita bertugas di sekolah sebagai pendidik, kita juga memang memegang peran penting sebagai kepala rumah tangga yang memang juga harus menyelesaikan tugas-tugas di rumah seperti itu Pak ya. Nah, kira-kira apakah Bapak pernah berkoordinasi dengan kepala sekolah menyampaikan keluhan Bapak terkait tadi permasalahan yang Bapak alami sebagai kepala sekolah dan rekan-rekan lainnya? Oke.
Pernah saya bercerita kepada Bapak Kepala Sekolah, hanya saja itu terulang terus menerus. Permasalahan itu tetap saya terlambat juga ke sekolah. Saya kira di sini adalah saya memang tidak pintar berbagi waktu ya, Bu. Saya lihat karena waktu saya pagi-pagi itu membereskan segala sesuatu itu mulai jam 6, sehingga susah bagi saya untuk mencapai target masuk ke sekolah. Saya kira di sini adalah saya bisa mengatur waktu lebih efisien lagi, mungkin jam 5. Dan solusi yang memang saya kira ini adalah saya berbagi tugas ya dengan ibu di rumah, sehingga saya tidak mengantar anak lagi ke sekolah. Mungkin itulah yang membuat selama ini saya terlambat, karena tidak tercapai. Saya harus antar anak sekolah dulu ke sekolah mereka, baru ke sekolah. Mungkin itu menurut saya. Iya. Jadi apa yang Bapak sampaikan tadi bagus sekali. Memang Pak, kalau kita apalagi sebagai seorang pendidik itu kurang kita memanajemen waktu kita, tentu semua pekerjaan akan terabaikan di rumah, juga terabaikan di sekolah. Jadi menurut saya solusi yang Bapak sampaikan tadi itu sudah sangat tepat dengan cara memanajemen waktu dan berbagi dengan ibu di rumah supaya pekerjaan di rumah bisa cepat selesai. Dan di sekolah juga Bapak bisa melaksanakan tugas Bapak tanpa juga melalaikan, karena itu memang tugas utama kita Pak sebagai seorang guru, apalagi itu ASN-nya Pak ya. Nah baik Pak, mudah-mudahan nanti ke depannya solusi yang Bapak tawarkan tadi bisa Bapak laksanakan dan memperbaiki apa yang menjadi permasalahan Bapak di sekolah. Nah sekarang saya akan bertanya lagi kepada Bapak, kira-kira bagaimana perasaan Bapak setelah kita melaksanakan coaching Pak? Iya, tadinya saya putus asa ya Bu, karena sering sekali lalai dalam tugas, terutama disiplin. Tapi setelah coaching sama Bu Mesra, saya menemukan solusi baru nih Bu, yaitu adalah usaha untuk mengurangilah keterlambatan saya di sekolah adalah memanajemen waktu. Mungkin saya sadari bahwa saya kurang manajemen waktu, terlambat bangun, kemudian harus tidak berbagi tugas dengan ibu. Saya rasa tadi adalah dengan berbagi tugas ya mungkin saya meminimalisir lah paling tidak tingkat keterlambatan saya di sekolah. Terima kasih ya Bu Mesra ya. Oke Pak John, baik, terima kasih. Mudah-mudahan solusi yang sudah kita dapatkan tadi bisa Bapak laksanakan di sekolah Pak ya. Terima kasih ya Bu.